warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispri Karyati dari SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 9 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Baik, ini Ibu sudah rekam. Ibu sambil absen ya. Yang menurut di layar Ibu nih Muhammad Alfarizi, Bunga, Muhammad Fahri, Renaldi, Septian Hadi, Aulia Ramadhani, Sandi Ramadan, Raka Zafran, Zaid Alkonaah, Adelia, Fahri Irsad Hanafi, Najwa Zaneta, Triseptiani Lestari, Kaila Rihadatul, Rafael Dios, Raka Setiawiguna, Putri Ayu Nabila, dan Naira Danis Putrian. Ibu coba share screen dulu, nanti kita segera mulai sambil nunggu yang lainnya masuk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya, semua sehat ya, tetap semangat. Baik anak-anak, sesuai jadwal dan rencana kita, hari ini kita akan memulai pembelajaran pertemuan yang keempat. Kemudian sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kalau gitu sebelum mulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Renaldi. Selanjutnya, presensi Ibu sudah share di Google Classroom. Kalian bisa presensi di sana. Kemudian yang Ibu perlu ingatkan adalah kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita saksikan dulu video motivasi berikut ini. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif,
maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Baik, itu tadi anak-anak. Pada dasarnya, kita semua manusia itu ibaratnya seperti sebuah botol. Nah, yang kalau kita isi dengan hal yang baik, apa itu isinya kalau manusia? Nah, itu karakter. Kalau kita isi pikiran, hati kita dengan karakter yang baik, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses nantinya. Karena makanya di kurikulum 2013 yang paling utama di penilaian adalah penilaian karakter. Bersikap positif, bersyukur, ya. Kalaupun berteman pun tidak menjadi teman yang toksik. Kemudian mudah bekerja sama, jujur. Nah, sikap-sikap positif itu yang selalu kita harus tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita pun di dalam pergaulan atau nanti kalian di dunia kerja, kalian akan diterima oleh lingkungan dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai lebih jauh, kita coba mengaitkan dulu pembelajaran yang sebelumnya dengan hari ini. Coba Naira Danis Putrian. Ada Naira? Ada, Bu. Ya, coba Naira, kamu masih ingat tidak apa pembelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari? Pertemuan minggu lalu mempelajari tentang aplikasi perangkat lunak berbasis vektor, khususnya CorelDRAW. Kemudian kami mempraktikkan membuat logo sederhana menggunakan CorelDRAW, dan bagi yang belum memiliki laptop atau komputer, kami membuat logo sederhana menggunakan aplikasi Canva di handphone masing-masing. Baik, terima kasih Naira. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang aplikasi perangkat lunak berbasis vektor, khususnya CorelDRAW. Kemudian kita juga sudah mencoba menggunakan fasilitas perangkat lunak berbasis vektor CorelDRAW tersebut untuk membuat logo sederhana. Yang belum memiliki komputer atau laptop, kita juga sudah mencoba membuat logo sederhana menggunakan aplikasi Canva di handphone masing-masing. Nah, untuk pertemuan sekarang, pertemuan keempat, kita akan mempelajari KD 3.3, yaitu menganalisis fasilitas yang terdapat dalam desktop publishing. Kemudian KD-nya 4.3, yaitu menunjukkan fasilitas yang terdapat dalam desktop publishing. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan akan dapat yang pertama menjelaskan pengertian desktop publishing dengan baik, kemudian yang kedua mengidentifikasi fasilitas yang terdapat dalam desktop publishing dengan benar, kemudian yang ketiga menunjukkan fasilitas yang terdapat dalam desktop publishing dengan benar, dan yang keempat adalah menggunakan fasilitas yang terdapat dalam desktop publishing dengan baik. Nah, ini dia pengertian dari desktop publishing. Muhammad Al-Farizi, coba baca pengertian desktop publishing. Desktop publishing (DTP) adalah pembuatan dokumen menggunakan keterampilan tata letak halaman, desain, dan tipografi dengan menggabungkan teks dan grafis untuk menghasilkan dokumen seperti newsletter, brosur, buku, spanduk, banner. Kadang-kadang digunakan untuk membuat grafis untuk menampilkan titik penjualan, barang-barang promosi, pameran-pameran dagang, desain paket retail, dan tanda-tanda luar ruangan, dan publikasi lain yang pernah dibuat secara manual dengan menggunakan berbagai teknik komputer bersama dengan mesin besar yang kompleks. Baik, terima kasih Muhammad Al-Farizi. Jadi itu tadi, desktop publishing adalah pembuatan dokumen menggunakan keterampilan tata letak halaman, desain, dan tipografi dengan menggabungkan teks dan grafis. Makanya pada saat pertemuan pertama kita membahas dulu tentang apa itu tata letak kan. Nah, itu menjadi dasar kalian untuk nanti pada saat ngedesain lebih lanjut. Nah, tentu saja pada saat kita kemarin mempelajari tentang tata letak itu mendesain menggabungkan antara teks dan grafis, teks dan gambar, gampangnya begitu, grafis ya. Kemudian kita lanjutkan, ini dia sejarah dari desktop publishing. Raka Setiawi Guna, coba kamu baca nih sejarah dari desktop publishing. Ya, Bu. Tahun 1983 dimulainya James Besson mengembangkan program desktop publishing di Philadelphia pada sebuah surat kabar komunitas. Kartu grafis untuk tampilan YSIWYG atau What You See Is What You Get digunakan pada PC untuk menjalankan program jenis prosesor One. Ya, itu tadi. Jadi, sejarah desktop publishing
dimulai pada tahun 1983 ya, dimulai dengan James Besant mengembangkan program desktop publishing di Philadelphia, tepatnya pada surat kabar komunitas. Nah, tadi kartu grafis untuk tampilan what you see is what you get itu tadi digunakan pada PC untuk menjalankan program jenis prosesor One. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya ini tadi nih pada tahun 84, kemudian The Apple Macintosh 2 mengeluarkan debutnya. Kemudian tadi nih yang 1984 HP memperkenalkan LaserJet printer laser desktop yang pertama. Kemudian pada tahun 1985 memperkenalkan Adobe PostScript, industri standar page description language PDL untuk tipe setting profesional. Nah, tahun 85 tadi yang Ibu bilang Aldus PageMaker mengembangkan untuk Max penerbitan pertama desktop aplikasi. Nah, selain itu pada tahun 85 Apple menghasilkan LaserWriter printer laser desktop yang pertama mengandung PostScript. Kemudian perkembangan selanjutnya 1987 PageMaker untuk platform Windows diperkenalkan. Nah, baru tahun 1990 kapal Microsoft Windows 3.0 dikembangkan begitu. Nah, ini nih si Aldus tadi nih, Aldus Pius Manutius. Ini yang memperkenalkan menemukan PageMaker, mengembangkan untuk Max penerbitan pertama desktop aplikasi. Kemarin yang bilang ke Ibu siapa? Si Ray atau si Raka Jafran ya? Bu, di saya laptopnya nggak ada Microsoft Publisher. Nah, itu biasanya dia bawaan Windows. Setiap laptop, setiap komputer itu ada biasanya. Cuman memang harus dicari dulu. Dicari gitu di apa namanya, itu driver card saya ngebug Bu, jadi kayak gitu. Ada mah ada, cuma UI-nya hilang. Jadi yang kali ini si Re nggak ada, Re. Biasanya kamu yang meraktekin, Re. Nggak ada Bu. Masa? Biasanya itu bawaan Windows, Re. Itu mungkin sepaket kok, sepaket. Ya, betul. Nggak tahu. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Raka Zafran. Jadi dia itu memang bawaan Windows ya. Jadi memang ada seharusnya mah. Mungkin belum tahu aja. Nanti kalau pas lagi ada pertemuan tatap muka, nanti kalau pas lagi di lab, coba kamu cari gimana cara nyarinya di dalam itu ya. Tanya sama Pak Pandi nanti ya. Itu pada saat tatap muka. Pas pelajaran dasar-dasar kegrafikaan tentu saja. Kita lanjutkan. Nah, ini aplikasi desktop publishing itu sebenarnya banyak sekali. Makanya Ibu ambil yang paling memungkinkan dan paling mudah sebenarnya, yang sudah ada satu paket di dalam perangkat lunak kamu, perangkat kamu ya, laptop atau komputer. Nah, aplikasi desktop publishing apa saja? Coba Najwa, baca Najwa. Software digunakan untuk mengolah atau merancang mendesain halaman, bisa tunggal atau jamak dalam media publikasi. Beberapa software yang diperbantukan ketika bekerja dengan software DTP. Berikut daftar software atau perangkat lunak desktop publishing: Adobe FileMaker, Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Adobe Home Publisher, Aldus PersonalPers, Apple Pages 4X, Corel Ventura, Pen, atau aplikasi berbasis web, eStudio, Microsoft Office Publisher, LibreOffice atau OpenOffice, PageStream, PTC Arbortext, Word Express, Ready Set Go, Sekribus, Serif, PagePlus, dan Sara foto atau grafik desain dan lain-lain. Iya. Sudah Bu? Iya, terima kasih Najwa. Jadi masih ada dan lain-lain, itu sebenarnya banyak sekali aplikasi desktop publishing. Jadi dia software yang digunakan untuk mengolah, merancang, mendesain halaman, bisa tunggal atau jamak dalam media publikasi. Nah, beberapa software yang diperbantukan ketika bekerja dengan software DTP tadi, desktop publishing. Banyak sekali, banyak macamnya. Nah, yang paling memungkinkan untuk kita pakai dan ada di perangkat kalian masing-masing itu sebenarnya Microsoft Office Publisher ini, yang ini nih. Ya, kalau yang lain memang mungkin harus diinstal dulu. Kalau ini memang udah bawaan. Gitu, makanya di situ. Yang Ibu bilang tadi tuh dia untuk mendesain halaman web juga bisa nih. Pakai dia Fatpoint aplikasi berbasis web ini.
Jadi dia untuk mendesain halaman web juga bisa. Baik, kita lanjutkan. Nah, penggunaan desktop publishing itu untuk apa saja sih? Nah, yang pertama adalah untuk pengolah kata. Aplikasi pengolah kata. Aplikasi ini khusus mengolah kata, biasa disebut word processing, baik mengolah grammar maupun spelling dalam format teks atau membuat tagging. Nah, aplikasi juga difungsikan untuk melakukan penataan halaman, walaupun dalam konteks sederhana seperti dilakukan Microsoft Word ya tadi kan. Nah, penggunaan aplikasi ini oleh kalangan akademis untuk membuat dokumen-dokumen seperti surat lamaran, jurnal ilmiah, proposal, skripsi, naskah pidato, atau tugas-tugas lain yang mengedepankan fungsi pengolah kata. Nah, yang termasuk dalam aplikasi ini adalah yang paling familiar dengan kita adalah Microsoft Word, kemudian WordStar dan Corel Word Perfect. Itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi pengolah gambar. Selain pengolah kata, juga dia bisa untuk mengolah gambar. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu pengolahan foto atau gambar bitmap. Kita kemarin sudah sekilas mempelajari tentang bitmap ya, dan gambar realitis lainnya. Nah, dengan adanya perangkat lunak ini, pembuatan gambar, misalnya brosur, logo yang pernah kita praktekkan kemarin, bisa pakai ini, salah satunya pakai ini. Kemudian poster, undangan, dan lainnya menjadi mudah dan cepat. Contoh aplikasi yang cukup familiar di kalangan desain grafis adalah apa? Apa kita kalau pengolah gambar? Photoshop digunakan untuk mengolah foto, memanipulasi foto atau retouching image dan color correction. Pengolah foto selain Photoshop adalah seperti Fractal Design Painter, Color Photo Paint, dan Micromedia Fireworks yang untuk web ini. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi pengolah ilustrasi. Aplikasi ini merupakan aplikasi desain grafis yang berbasis vektor. Gambar yang dihasilkan oleh aplikasi jenis ini adalah gambar vektor, digunakan untuk mengolah gambar dalam bentuk seperti ilustrasi dengan resolusi yang tidak terbatas. Nah, dalam perkembangannya, aplikasi ini juga mampu mengolah gambar bitmap. Aplikasi pengolah ilustrasi yang banyak digunakan oleh para desain grafis adalah apa? Kita udah pernah mempelajari kemarin, yang berbasis vektor. Corel. Iya, betul, Raka Jafran. Corel Draw ya. Ada juga AI, Adobe Illustrator boleh, atau Micromedia Freehand dan Beneka Canvas. Nah, itu aplikasi pengolah ilustrasi. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi pengolah layout. Aplikasi ini untuk mendesain penempatan gambar, teks, dan style. Aplikasinya itu QuadExpress, Adobe PageMaker. Nah, aplikasi yang sering digunakan untuk mempermudah imposisi halaman buku, majalah, yaitu QuadExtension, kemudian impose barcode. Banyak sekali. Tinggal dipilih saja. QuadExpress yang paling sering mah. Ya, ini tampilannya seperti ini nih, QuadExpress. Itu untuk umpamanya untuk membuat buku. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggunaan tadi tuh desktop publishing, aplikasi manajemen font. Font Manager adalah sebuah aplikasi untuk mengelola koleksi font. Nah, aplikasi Font Manager merupakan aplikasi yang membantu mengumpulkan semua koleksi font. Dengan begitu, bisa melihat semua jenis dan bentuk font dengan mudah. Ada banyak aplikasi Font Manager yang bagus. Ada yang komersil, ada juga yang gratis. Ada yang khusus untuk Mac, ada yang untuk Windows. Antara lain Adobe Type Manager, Corel Font Navigator, kemudian extension Sweetcast. Banyak sekali. Tinggal dipilih saja nantinya. Kemudian kita coba saksikan video tutorial berikut ya. Halo semuanya, hari ini aku bakal ngebuat desain kartu nama, tapi aku ngedesainnya pakai Microsoft Publisher. Dan tanpa berlama-lama, mari kita buka Microsoft Publisher-nya. Dan setelah itu kalian bisa pilih desain yang kalian inginkan. Jika kalian ingin mendesainnya dari awal, kalian bisa pakai blank. Kalau jika kalian ingin menggunakan template yang ada di publishernya, kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan. Di sini aku bakal ngebuat desain kartu nama dari blank ya. Aku bakal milih blank A4 landscape dan akan terlihat seperti ini.
Nah, ini tadi yang Ibu bilang, pada saat mendesain kita bisa mengkombinasi antara tulisan dan grafis atau gambar. Kalau gambar kita pun bisa mengambil saja dari gambar yang ada ya. Ini contohnya membuat kartu nama. Jadi tulisannya tentu saja tulisan nama perusahaannya, kemudian tulisan nama orangnya, alamat biasanya, kemudian kontak personnya. Nah, gambar bisa foto, bisa gambar-gambar ilustrasi yang lain, itu bisa digabungkan. Nah, di sini perlunya kita memahami dengan baik tata letak, unsur-unsur tata letak, kemudian prinsip-prinsip tata letak, biar kita bisa menerapkan pada saat pembuatan kartu nama ya. Jadi sehingga nanti menghasilkan produk yang menarik. Ini contoh kecilnya kartu nama. Demikian juga nanti kalau kita mau mendesain yang lebih kompleks ya, seperti majalah atau koran. Nah, tata letak itu sangat diperlukan. Pada saat kita mengkombinasikan semua unsur itu dalam suatu desain, nah itu yang kita terapkan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video aku. Oke. Nah, itu tadi ya, membuat kartu nama menggunakan Microsoft Publisher. Dan yang pertama adalah buka dulu Microsoft Publisher. Saat sudah terbuka, pilih business card. Biasanya di situ sudah ada, kayak Canva begitu kan, pilih kartu nama atau business card kalau di Microsoft Publisher. Nah, setelah memilih ikon business card pada gambar tersebut tadi di atas, maka akan keluar tampilan desain kartu seperti gambar di bawah ini. Kemudian pilih desain yang kita suka. Setelah itu, setelah dipilih baru kita ngeditnya. Jenis hurufnya kita bisa pilih, kemudian bentuk-bentuknya juga kita bisa sesuaikan yang mau dipakai mana, yang tidak mana. Nah, kemudian create. Nah, ini kemudian ini tadi setelah diedit, disesuaikan dengan nama, kemudian perpaduan warna dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang selalu menjadi kendala, tapi jangan dianggap sebagai suatu hal yang sangat besar dan momok yang menakutkan, tapi kita harus mensikapinya. Bu, kebetulan masih kelas 10 Bu, belum punya laptop, komputer, PTM juga masih terbatas, belum semuanya bisa memakai fasilitas sekolah di lab. Ya sudah, kita pakai saja, semua punya Android, punya handphone. Nah, ini Ibu bikin nih tutorial membuat kartu nama di Canva menggunakan handphone. Buka aplikasi Canva di handphone kamu, kemudian pilih yang di sini kartu nama, kemudian pilih yang blank, kemudian kita langsung ke template. Sama seperti kemarin membuat logo. Kemudian pilih bentuknya. Ini disesuaikan begini. Ini penggabungan dari beberapa bentuk. Awalnya kan bentuk segi 4 nih, persegi panjang seperti ini. Kalau mau nambah, tambah di sini ambil. Kemudian bentuk segitiga ditempel di sini. Ini bentuk lingkaran ditempel di sini, seperti itu ya. Untuk mengedit warna juga ada di sini semuanya. Menduplikat ada, mengedit warna ada semua. Dihapus lagi, kemudian dikombinasikan dengan yang lain, bisa semuanya. Nah, ini Ibu coba bikin nih kemarin. Nabila Sauki kelas 3A. Jadi di sini ada bentuk segi 4, kemudian segitiga ditempel di samping. Ini bisa diedit warnanya menjadi kuning. Kemudian ini bentuk lingkaran ini menjadi figura ya, kayak figura gitu. Dikasih foto boleh. Atau kalaupun tidak foto, logo mungkin perusahaan atau lembaga apapun, dia logonya dimasukin situ. Kemudian ini nama dari perusahaan atau lembaganya. Itu contoh sederhana saja kemarin Ibu coba bikin. Nah, ukuran standar kartu nama standar dunia 74 x 52 mm atau 7,4 x 5,2 cm. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu 9 x 5,5 cm. Nah, tips membuat kartu nama. Nah, 9 tips desain kartu nama yang baik biar kita itu kelihatan profesional. Yang pertama, logo. Nah, biasanya kalau di perusahaan atau suatu lembaga, logo itu menjadi point of interest-nya. Kemudian yang kedua, ukuran font yang beragam. Ukuran font yang beragam ini maksudnya huruf-hurufnya kita bisa sesuaikan. Kemudian batasi varian font. Jadi kalau dalam satu desain kartu nama itu fontnya 1 atau 2 saja, jangan banyak, fontnya beda-beda, namanya beda font, nama perusahaannya beda font gitu. Jadi dibatasin saja 2 lah atau 3 gitu. Kemudian warna itu tadi ya,
kombinasi warnanya. Kemudian kartu nama yang unik, kenapa dibuat seperti itu yang nomor 9 ini biar lebih mengena kepada orang kan. Nah, LKPD, lembar kerja peserta didik, Ibu sudah share di Google Classroom, Ibu juga sudah share di WA Group. Ya intinya mah LKPD itu membuat kartu nama menggunakan Microsoft Publisher tadinya kalau yang punya laptop dan komputer. Yang tidak, tentu saja tadi Ibu sudah membuat tutorialnya, dia menggunakan aplikasi Canva di handphone masing-masing. Tes formatif Ibu juga sudah share di Google Classroom, cuma 10 soal teori dia tentang apa yang kita sudah bahas tadi dari depan sampai belakang. Nah ini dia, beberapa sudah mengirim ke Ibu hasil LKPD. Nah dari sini mudah-mudahan ada beberapa anak yang ada nih yang join di sini. Ini punyanya siapa nih sobat kopi nih? Najwa. Najwa, nah dari desain kamu ini kan kita tadi sudah, Ibu udah menjelaskan nih dari depan sampai belakang ya, kita mencermati pembelajaran hari ini. Menurut kamu nih kira-kira kartu nama kamu gimana nih? Berantakan, Bu. Iya. Tapi tidak apa-apa. Satu yang paling mencolok apa Najwa? Bedanya dengan ini, Tri Cafe ini. Apa yang paling mencolok? Latar belakangnya, Bu. Latar belakang kalau memang background, kalau memang si Najwa ingin mempromosikan kopi kan, memang sobat kopi. Kopi apa justru ininya? Apa namanya kuehnya ini? Kopi sama roti, Bu. Oh iya, jadi dia sobatan ya. Tidak lengkap rasanya minum kopi kalau tidak ada rotinya, begitu ya. Konsepnya seperti itu konsep awalnya. Nah, oke Najwa. Cuman yang paling mencolok dari desain Najwa ini adalah apa tadi? Ukuran. Ukuran, coba kamu cermatin. Ukuran Najwa kan ini, ukuran Najwa ini kartu namanya imut begini, apa ya? Perbandingan antara panjang dan lebarnya, ya beda kan dengan ini, ya Najwa? Ya, tapi tidak apa-apa karena memang kita belum pelajarin kan, makanya setelah belajar kita menjadi tahu gitu kan. Tadi ada ukuran-ukuran standar dari kartu nama. Standar ukuran itu dipakai dulu ya Najwa. Tapi bagus Najwa, secara keseluruhan ini kalau memang yang ditonjolkan ini ya nggak apa-apa, cuman ini cuman ukurannya saja. Kemudian Sandi ada Sandi? Ada Bu. Menurut kamu gimana nih? Ini menurut saya kurang bagus Bu karena ukuran sama warnanya. Kita sudah membuat, kemudian kita merefleksi diri itu menjadi bagus. Merefleksi diri itu maksudnya kita mengoreksi diri sendiri. Oh saya yang kurang di sini nih gitu. Tidak apa-apa, untuk kedepannya menjadi lebih baik. Sandi, kalau untuk warna itu sudah 2 warna, tidak terlalu banyak warna. Bagus. Cuman lebih kepada ukuran, dia hampir sama dengan Najwa tadi. Ya. Kemudian ini Sandi, bayangin kalau ukuran Sandi ini sepanjang punya si Tri. Nah, ini pasti akan lebih bagus lagi. Kemudian Naira. Nah, ini Ibu contohnya ada nih. Desra Notaris. Dia segini, jadi dia sepunyanya Tri itulah. Ini notaris di sini di sekitaran rumah Ibu. Kemudian Naira, ada Naira? Ya Bu, ada. Ya Naira, apa yang menurut kamu nih, desain kamu nih? Menurut saya sih tata letaknya Bu kurang rapi. Kemarin ukurannya berapa kamu bikin Neng, Naira? Itu mah saya inginin aja, sesuai aja. Oh ya tadi tidak apa-apa. Setelah ini pada saat nanti Naira mendesain kartu nama, menjadi tahu bahwa mendesain kartu nama itu ada aturan ukurannya. Kamu boleh pakai aturan yang standar nasional Indonesia, pakai Jepang, pakai Amerika, tidak apa-apa, bisa dipilih. Cuman ada standarnya ya Naira ya. Cuman memang dia warnanya kali ya, warnanya belum memaksimalkan warna. Naira Jaya ini apa nih? Itu mas ini aja, ngayal aja. Oh menghayal, nggak apa-apa, semuanya berawal dari khayalan. Nanti akhirnya menjadi nyata bahwa Naira mempunyai usaha Naira Jaya. Naira Jaya itu lebih kepada apa? Toko elektronik mungkin Naira Jaya. Baik, kemudian Tri ada Tri biasanya sinyalnya susah. Nah ada Neng ya, Tri. Ini kamu ini ya lanjutan dari desain kafe kamu yang minggu lalu ya? Iya Bu. Iya bagus ya. Jadi Tri yang minggu lalu itu sudah mendesain logo
cita-citanya mau memiliki kafe. Nah ini hari ini dia mendesain kartu nama untuk mempromosikan kafenya, untuk memperkenalkan kafenya kepada orang lebih luas. Cuman mungkin secara ukuran sudah oke. Baik, kita lanjut. Muhammad Razikin, ada Muhammad Razikin? Saya, Bu. Ya, Muhammad Razikin ini EVOS Community. Secara ini Ibu klik ya, biar nggak bisa diklik. Ini sebenarnya karena dia putih sama dengan background Ibu, cuman dia secara ukuran itu sudah tepat. Muhammad Razikin ukurannya sudah sesuai, kemudian warnanya juga nggak terlalu banyak. Nah ini tadi yang Ibu bilang ya, yang dari Muhammad Razikin desain EVOS Community, ini komunitas mungkin ya, atau kalau umpamanya perusahaan dia ininya lah Pak, logonya ini jadi menjadi point of interest dia. Kemudian baru nama, kelas, nomor WA. Simpel, sederhana, warnanya juga tidak terlalu banyak tapi bagus ya, Muhammad Razikin. Oke, kemudian selanjutnya Septian Hadi. Ada Septian Hadi? Ada, Bu, ada. Dari kartu nama yang kamu desain nih, menurut kamu gimana nih dari yang tadi kita sudah pelajarin tentang tips membuat kartu nama, kemudian tata letak segala macam yang kita sudah pernah pelajarin? Menurut saya sih dari segi konsep agak kurang, Bu. Apa tuh kurangnya? Kurang bagus aja gitu, Bu. Ya, nanti tahu ya sekedepannya. Septian Hadi ini dia dibalik ya, jadi dia handphonenya biasanya kan handphone di depan baru WhatsApp, ininya di depan baru nanti ini dibalik di belakang. Bisa hubungin melalui IG-nya, lambangnya di sini begitu. Harusnya kan biasanya lambang IG baru IG-nya, kemudian lambang Facebook baru alamat Facebook-nya, kemudian gambar handphone baru dia handphone atau WhatsApp-nya. Harusnya mah nggak usah ditulis kartu nama lagi, mamanya apa di sini SMKN 5 desain grafika, tidak apa-apa. Kartu nama kamu dengan membuat ini juga sudah tahu bahwa ini kartu nama. Itu ya Septian Hadi ya, tapi sudah ukurannya sudah baik, ukurannya sudah tepat. Kemudian ini Aulia Ramadhani. Nah, Aulia Ramadhani ini kan kamu mendesain, kemudian setelah tahu tadi yang kita sudah paparkan dari depan tadi, menurut kamu gimana nih desain kamu? Salah. Iya. Apa tuh yang menurut Aulia salah? On cam coba Neng. Dari bentuk Aulia coba ngebayangin. Ini dua kartu namanya si Muhammad Razikin dan Septian Hadi dibandingin dengan punya kamu. Ya kan? Tahu ya ininya kurangnya di mana ya Aulia Ramadhani. Nanti next kalau mendesain kartu nama sudah paham. Tidak apa-apa, makanya kita belajar itu agar menjadi paham. Tadinya tidak tahu menjadi tahu, tadinya tidak paham menjadi paham, kan seperti itu. Tapi next paham ya Neng ya, kalau yang tepat seperti apa. Nah selanjutnya ini yang Ibu sempat ambil ya, ada beberapa yang belakangan ngirim, Ibu belum sempat ambil ke sini. Ini Zaid Al-Qanaah. Ada Zaid? Menurut kamu gimana Zaid? Ini lanjutan dari yang kemarin Zaid Coffee itu ya, ZK Coffee ya. Iya, Bu. Ya, menurut kamu? Tapi ini secara perbandingan sih udah bener Zaid. Ini kan hanya Ibu kurang ini aja, kurang besarin aja. Tapi secara ukuran, secara perbandingan, kasat mata saja sudah kelihatan sih perbandingan antara panjang dengan lebar itu sih udah agak lumayan sebanding. Kemudian Zaid Coffee, ini di atas ini nama dari perusahaannya gitu ya. Dia lebih dominan. Kemudian latar belakangnya ini ada latar belakangnya diambil begini. Kemudian Zaid Al-Qanaah nama pemilik dari ZK Coffee. Nah ini tadi nih bedanya dengan siapa tadi? Septian Hadi. Nih Septian, mana di Septian nih? Perhatiin ya. Kamu mah ini ya, ini mah kamu mah ini di depan Instagram. Lambangnya di depan. Ya. Nggak jelas lu. Nggak apa-apa namanya. Itu tadi Zaid jangan begitu. Jadi kita memang belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, agar menjadi tahu, kedepannya menjadi lebih baik. Nah Zaid Coffee ini nih. Jadi dia IG-nya lambang IG-nya, kemudian alamatnya, kemudian emailnya lambang email, kemudian alamatnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah kemudian tes formatif itu sudah Ibu share di Google Classroom, di WA Group juga sudah. Dari kalian tadi yang sudah masuk, yang sempat Ibu ambil itu baru 11 orang. Cuman Ibu bangga dengan kalian semua bahwa dengan kita belajar daring pun kalian bisa mengikuti. Kita KKM kan 78
Nah, itu di sini nilainya hampir semuanya tuh 89, walaupun tidak ada yang sempurna. Maksudnya beberapa pertemuan yang lalu kan kita dapat hasil tes formatif itu sempurna 100. Hari ini tidak, tapi tidak apa-apa, cuman 90 80, hampir semuanya 90 80. Hanya ada 3 nih yang Muhammad Dafa, kemudian Tri Septiani dan Najwa 60, 70 dan 70. Sementara kita kalau mata pelajaran produktif itu KKM-nya berapa kalian tahu? 78, Bu. Nah, betul, Muhammad Al-Farizi. Kita KKM 78. Jadi yang belum nanti berusaha lebih baik ya untuk kedepannya. Yang lainnya rata-rata ini 90-80. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian selanjutnya, dari semua pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, kalian yang menarik kesimpulan. Zaid, coba kamu menarik kesimpulan apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kita menjadi tahu pengertian dari desktop publishing, sejarahnya dan perkembangannya software atau perangkat lunak yang termasuk dalam desktop publishing. Kemudian kita juga sudah mencoba mempraktekkan membuat karya berupa desain kartu nama menggunakan Microsoft Publishing dan menggunakan aplikasi Canva di handphone masing-masing. Baik, terima kasih Zaid. Itu tadi yang kita bisa tarik kesimpulan pada hari ini ya. Kita sudah mempelajari tentang desktop publishing, pengertiannya apa, sejarahnya bagaimana, kemudian software atau perangkat lunak yang termasuk dalam desktop publishing itu apa saja. Kemudian kita juga sudah mencoba mempraktekkan membuat karya berupa desain kartu nama menggunakan salah satu aplikasi yang ada di desktop publishing, yaitu Microsoft Publisher. Nah, dan menggunakan aplikasi Canva di handphone masing-masing bagi yang belum mempunyai laptop dan komputer. Baik, kemudian untuk materi berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mencoba membahas tentang KD 3.4, yaitu menerapkan proses tata letak isi majalah, koran, dan isi buku. Di pertemuan pertama kita membahas tentang tata letak, itu seperti apa, unsur-unsur, prinsip-prinsip, segala macam. Nah, itu nanti yang ilmu yang kalian dapat itu yang nanti diterapkan dalam proses pembuatan isi majalah, koran, dan isi buku. Baik, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Zaid, pimpin doa penutup, Zaid. Oke, Bu. Baik teman-teman, alhamdulillah kegiatan tatap muka daring hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Zaid. Sebelum kita akhiri, Ibu ingatkan sekali lagi, kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya, menerapkan protokol kesehatan yang ada. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.